Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jamal Ardi, NIM 230-248 dari Teknik Sipil kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akhlak dan tasawuf. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan tasawuf dan akhlak? Tasawuf berasal dari kata ahlus sufah yang berarti sekelompok orang pada masa Rasulullah SAW yang hidupnya berdiam di serambi-serambi masjid. Mereka mengabdikan hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasawuf secara istilah adalah ilmu yang mengajarkan kepada manusia untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada bingkai global. Urgensi tasawuf yang disajikan kepada kalangan intelektual muda seperti para mahasiswa adalah upaya positif untuk sadar dan mengenal pada eksistensi dirinya, sehingga ia akan sampai pada eksistensi Tuhannya. Konsep pendidikan yang terkenal adalah barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Yang kedua ada akhlak. Secara singkat, kata akhlak yang berarti kesopanan dan budi pekerti. Terdapat pula akhlakul karimah yang memiliki arti perbuatan mulia lagi terpuji yang diwujudkan dalam bentuk sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran Islam yang dapat kamu pahami dalam Al-Quran. Akhlak yaitu tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sengaja, diawali dari proses latihan yang kebiasaan, bersumber dari dorongan jiwa untuk melakukan perbuatan dengan mudah tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, ataupun penelitian. Yang kedua, apa sih hubungan antara akhlak dan tasawuf? Untuk hubungan akhlak dan tasawuf sama-sama berorientasi kepada kecintaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama berorientasi kepada kemuliaan akhlak dan kebersihan jiwa, sama-sama mengarahkan kepada terciptanya kebaikan di dunia dan akhirat. Untuk memuliakan akhlak sejatinya, kita juga bisa kembali melaksanakan sunnah Rasul tasawuf. Tentu tidak dilarang secara praktik jika tidak ada hal yang bertentangan dengan Al-Quran, sunnah, rukun iman, rukun Islam, dan fungsi agama. Hal ini dapat diperkuat misalnya dengan melaksanakan sunnah sebelum tidur, ada ziarah kubur, cara makan Rasulullah, melaksanakan cara mandi dalam Islam, zikir sebelum tidur, melaksanakan macam-macam sholat sunat, melakukan proses pemakaman jenazah menurut Islam, dan lain sebagainya. Jadi, akhlak merupakan bagian dari tasawuf akhlaki yang merupakan salah satu ajaran dari tasawuf. Dan yang terpenting dari ajaran tasawuf akhlaki adalah mengisi kalbu atau hati dengan sifat khauf, yaitu merasa khawatir terhadap siksaan Allah. Kemudian dilihat dari amalan serta jenis ilmu yang dipelajari dalam tasawuf amali. Ada dua hal macam yang disebut ilmu lahir dan ilmu batin, yang terdiri dari 4 kelompok, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat. Yang ketiga ada bagaimana sih peranan dan fungsi dari akhlak tasawuf. Kehadiran tasawuf dapat melatih manusia agar memiliki ketajaman batin dan kehalusan budi pekerti. Sikap batin dan kehalusan budi yang tajam ini menyebabkan seseorang akan selalu mengutamakan pertimbangan pada setiap masalah yang dihadapi. Dengan cara demikian, ia akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tercela menurut agama. Tasawuf akan membawa manusia memiliki jiwa istiqomah, yaitu jiwa yang selalu diisi dengan nilai-nilai ilahiyah. Ia selalu mempunyai pegangan dalam hidupnya. Keadaan demikian menyebabkan ia tetap tabah dan tidak mudah terhempas oleh cobaan yang akan membelokkannya ke jurang kehancuran. Dengan demikian, stres dan putus asa akan dapat dihindari. Dan yang terakhir ada aliran-aliran yang ada dalam perkembangan tasawuf. Yang pertama ada tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki adalah ajaran tasawuf yang membahas tentang kesempurnaan dan kesucian jiwa yang diformulasikan dalam pengaturan sikap mental dan pendisiplinan tingkah laku yang ketat guna mencapainya kebahagiaan yang optimum. Yang kedua ada tasawuf amali.
Tasawuf amali adalah sesuatu yang membahas tentang bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah. Untuk berada dekat pada Allah, seorang sufi harus menempuh jalan yang berisi station yang disebut makomat atau tahapan, serta hal keadaan jiwa. Dan yang terakhir ada tasawuf falsafi, yaitu tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi intuitif dan visi rasional. Metode pendekatannya kepada segi teoritis sehingga dalam konsep-konsep tasawuf falsafi lebih mengedepankan asas rasio dengan pendekatan filosofis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akhlak tasawuf berasal dari dua kata pembagian, yakni akhlak dan tasawuf. Adapun pengertian akhlak secara umum yakni suatu hal yang telah tertanam di dalam hati, entah itu bernilai baik maupun bernilai buruk, sekalipun akhlak timbul tanpa perlu dipikirkan dan dipaksa terlebih dahulu. Sedangkan yang disebut dengan tasawuf adalah suatu cara dalam proses untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Jadi dapat ditarik benang merah, yakni pengertian akhlak tasawuf ialah salah satu disiplin ilmu yang terdapat dalam ajaran agama Islam yang mempelajari tata cara berperilaku yang baik dan mulia, serta tentunya sesuai ajaran Islam, sehingga kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuhnya dan memiliki rasa tenang saat berada di dekatnya. Akhlak tasawuf memiliki kaitan yang sangat erat dalam kehidupan sehari-hari, yakni untuk mencapai akhlak yang baik, akhlak yang mulia diperlukan proses-proses yang biasanya dilakukan oleh pengamat tasawuf. Begitupun sebaliknya, belum dikatakan bertasawuf dengan benar apabila pencapaian akhlak yang mulia belum terpenuhi. Di dalamnya juga terdapat ruang lingkup akhlak, sumber kajian tasawuf, dan manfaat mempelajari akhlak dan tasawuf. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.